Di tengah manuver Gubernur Jawa Barat menangani permasalahan masyarakat, spanduk bertuliskan sindiran menyebar di beberapa titik di Kota Bandung. Ya, inilah video warganet Instagram bernama @yogiardi yang mengabadikan spanduk sindiran bagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dalam spanduk tersebut bertuliskan KDM lain Bapak Aing atau KDM bukan Bapak saya. Spanduk ini ditemukan warga sudah menempel di kawasan Jalan RE Marta Dinata dan Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Selain itu, warga juga tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk ini. Oh, spanduk kayaknya mungkin 2 hari ke belakang atau kemarin gitu. Sewaktu saya kerja malam nggak ada. Nggak ada. Ya, 3 hari ke belakang nggak ada. Berarti baru-baru kan? Baru-baru ini gitu. Saya juga baru lihat tadi gitu. Tapi ada kelihatan orang yang motoin atau gimana? Oh enggak. Inilah aksi heroik yang dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang viral di media sosial. Bima Arya yang saat itu sedang lari pagi bersama Wali Kota Tasikmalaya, Firman Alfarizi, di Jalan Tunjangan, Surabaya, tiba-tiba secara spontan langsung menolong seorang perempuan yang menjadi korban kecelakaan. Kejadian kecelakaan ini bermula saat seorang wanita pedagang sate yang mendorong gerobak dagangan tertabrak sebuah mobil hingga barang dagangan terhambur di jalanan. Pasca kejadian, Wakil Menteri Dalam Negeri memberikan apresiasi terhadap petugas kedaruratan di Surabaya yang tiba di lokasi kejadian dalam waktu 1 menit dan tim gerak cepat atau TGC yang datang dalam waktu 15 menit dari kejadian untuk melakukan penanganan. Ada ibu-ibu mendorong gerobak tertabrak taksi keras sekali. Kami lari ke sana. Si ibu memang luka-luka tapi seperti tidak berat. Ada Pol PP, nggak sampai 1 menit sudah ada di situ. Jadi kami lari, Pol PP juga lari. Dari penanganan kejadian kedaruratan di Surabaya tersebut, Kementerian Dalam Negeri berharap bisa ditiru oleh kota-kota lain di Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, aksi heroik Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat menolong seorang wanita pedagang sate tertabrak mobil di Surabaya, Jawa Timur tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga memiliki informasi terkait Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dilaporkan ke Komnas HAM terkait program pendidikan siswa bermasalah di barak militer. Saya Cikal Multazam dan inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, razia manusia silver di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai perlawanan. Satpol PP dilempari batu dan dipanah busur saat ditertibkan. Inilah video viral saat manusia silver yang kerap mangkal di perempatan Jalan Veteran dan Sungai Sadang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan perlawanan saat hendak dilakukan penertiban. Meski sempat berusaha kabur, para manusia silver memberikan perlawanan dengan dibantu oleh keluarganya. Mereka melempari petugas Satpol PP Kota Makassar dengan batu serta melontarkan busur panah. Beruntung tidak satupun petugas Satpol PP yang terkena luka serius, hanya luka lecet di bagian kaki akibat lemparan batu. Dinas Sosial Kota Makassar sendiri telah memasang papan bicara terkait larangan bagi masyarakat pengguna jalan untuk memberikan uang kepada pengemis dan sejenisnya.
menjadi resiko dari kami dari Satpol PP, karena itu adalah tugas kami untuk menertibkan dan memperlancar arus lalu lintas. Karena kita akan ketahui mereka itu banyak menimbulkan, kami dapat laporan meresahkan dan menimbulkan kerasahan di masyarakat, terutama pengguna jalan. Satpol PP Kota Makassar akan terus melakukan penertiban guna menekan praktik pengemis jalanan dengan berbagai modus. Dari Makassar, Leo Muhammad, Nur iNews melaporkan. Penertiban PKL di Pasar Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang emak-emak mengamuk dan mengusir petugas. Wanita ini mengamuk saat petugas Satpol PP hendak memindahkan lapak dan gerobak dagangannya yang dianggap berada di atas badan jalan di kawasan Pasar Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Tak sampai di situ, perempuan tersebut bahkan mengambil golok dan mengejar petugas yang tengah menertibkan lapaknya berjualan. Sejumlah PKL yang ditertibkan di lokasi ini pun mengamuk dan melempari petugas dengan air cabai, menolak lapak mereka ditertibkan. Para pedagang tak terima lapak mereka berjualan disita petugas karena berada di atas badan jalan. Penertiban dilakukan untuk menata kembali para pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan. Saat ini kita melaksanakan kegiatan penertiban dan pengawasan di Pasar Bandar Buat karena memang ada banyak laporan dari masyarakat bahwa kurangnya tempat parkir dan juga sedikit semrawutnya keadaan di sekitaran pasar tersebut. Dan untuk penertiban ini kita menertibkan seluruh PKL-PKL yang tidak pada tempatnya dan mengosongkan kembali daerah parkir. Sehingga kita mengharapkan nanti pengunjung akan merasa nyaman ketika mengunjungi Pasar Bandar Buat tersebut. Dan untuk itu kegiatan pelataran parkir maupun pelataran-pelataran di luarnya yang berdekatan atau fasum yang ada di dekat dari Pasar Bandar Buat tersebut harus kita tertibkan dan kita kosongkan sesuai dengan peruntukannya. Walaupun mendapat penolakan dari sejumlah PKL, penertiban tetap dilakukan hingga para PKL yang berjualan di badan jalan kembali ke tempat yang telah disediakan di kawasan Pasar Bandar Buat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM buntut kebijakannya mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Sementara Menteri HAM justru mengapresiasi program ini dan berencana menjadikannya program nasional. Pembinaan karakter pelajar bermasalah di barak militer pada gelombang pertama dimulai pada Jumat 2 Mei 2025, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Hingga saat ini tercatat 274 siswa dan SMA dan SMK yang telah mengikuti program yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Namun kini seorang wali murid bernama Adel Setiawan asal Babelan Kabupaten Bekasi melaporkan Gubernur Jawa Barat tersebut ke Komnas HAM pada 8 Mei 2025. Adel Setiawan selaku pelapor merasa tidak setuju dengan kebijakan mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer. Ia pun berharap program ini dihentikan karena berpotensi melanggar hak asasi manusia. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Sementara itu dalam pertemuannya dengan Deddy Mulyadi kemarin, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai justru mengapresiasi program pembinaan siswa bermasalah di barak militer. Jika program ini berhasil di Jawa Barat, Kementerian HAM akan mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menerapkan program ini secara nasional.
hal baik yang sedang dimulai di Jawa Barat ini, menurut saya kami ikut turut serta mendorong, ya, ikut turut serta mendorong. Siapa tahu kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia. Masif di seluruh Indonesia untuk ke depan. Pembinaan siswa bermasalah di Barak akan dilaksanakan selama 30 hari yang terdiri dari 2 hari masa orientasi. Kemudian 14 hari level dasar dan dilanjutkan dengan 14 hari lagi level lanjutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di tengah manuver Gubernur Jawa Barat menangani permasalahan masyarakat, spanduk bertuliskan sindiran menyebar di beberapa titik di Kota Bandung. Ya, inilah video warganet Instagram bernama @yogiardi yang mengabadikan spanduk sindiran bagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dalam spanduk tersebut bertuliskan KDM lain Bapak Aing atau KDM bukan Bapak saya. Spanduk ini ditemukan warga sudah menempel di kawasan Jalan RE Marta Dinata dan Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Selain itu, warga juga tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk ini. Spanduk kayaknya mungkin 2 hari ke belakang atau kemarin gitu ya. Sewaktu saya kerja malam nggak ada. Nggak ada. Ya, 3 hari ke belakang nggak ada. Berarti baru-baru kan? Baru-baru ini gitu. Saya juga baru lihat tadi gitu. Tapi ada kelihatan orang yang motoin atau gimana? Oh enggak. Ramai sekolah militer untuk anak nakal. Sejumlah istri meminta tolong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk menitipkan suami mereka agar tidak nakal dan menurut istri. Sementara para suami mengadukan istrinya yang hobi belanja online. Lamun ngirim paket, ulas dikirim ke kantor wae. Kan gaji kuridinya. Paket COD kudu ka kantor wae deui. Aduh. Biar aku kudu laporkan ke Kang Deddy mah. Pak tentara satu ini mengeluhkan istrinya yang curang karena sering memesan paket COD ke kantornya sehingga ia yang terus membayar padahal gajinya sudah diserahkan ke istri. Pak Deddy, iya majikan abi belanja online wae Pak Deddy. Cik pangawakeun gerak ka barak, ya sina wajib militer lah. Sementara bapak-bapak ini meminta istrinya dibawa ke barak militer daripada terus-terusan belanja online. Namun, tak hanya para suami yang mengadu. Iya tingali salaki abi balikna burit wae tara bebeja lamun irek indit ka mamana teh ya pada dicandak we ka barak ya salaki abi mah. Di hadapan suaminya, ibu-ibu ini meminta bantuan Kang Deddy Mulyadi untuk membawa suaminya ke sekolah militer karena sang suami suka pulang malam dan tidur terus. Ka barak Pak Deddy salaki abi candak ka barak. Pak Deddy Mulyadi Bapak Aing pangbejakeun ya. Lamun anu salaki HS wae kumaha Pak Deddy lamun dibawa etap latihan wajib militer. Beh disiplin lah. Beh teu HS wae. Beh kurejakeun usahana. Kalumandangan molor we. Jigana ieu mah salaki aing keur. Konten serupa juga diunggah oleh ibu-ibu lain yang mengeluhkan suaminya yang hobi tidur dan malas. Urusan salaki nu HS wae kumaha Pak Deddy pangbawakeun pangangkutkeun ya ka kandang tentara ya, ka barak tentara. Deddy nih Pak Deddy, nih ada yang bandel. Tak ketinggalan, istri Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diki Chandra, juga melaporkan suaminya yang bandel, tetap makan gorengan dan tidak mau minum obat. Harus sama istrinya terus, nih Pak Deddy angkut ke barak. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Penyegalan dan pengembokan gerbang SDN Utan Jaya Cipayung Depok berakhir. Aktivitas sekolah yang sempat mandek akibat sengketa lahan kembali berlanjut. Pembukaan paksa gembok pagar SDN Utan Jaya ini langsung disambut teriakan kemenangan oleh orang tua murid.
Mereka senang karena anak-anak mereka bisa kembali ke sekolah. Selain membongkar gembok dan pagar, petugas juga menurunkan spanduk yang berisi tuntutan dari pihak yang mengaku pemilik lahan. Sejak digembok pada Rabu lalu, para siswa tak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Menanggapi kasus ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada penyegelan atau penggembokan terhadap fasilitas pendidikan. Apalagi yang berakibat pada menghentikan kegiatan belajar siswa. Pokoknya tidak boleh lagi ada penyelegahan lahan di mana anak-anak sekolah ya, kalau keberatan ke pengadilan saja. Artinya harus dibuka ya? Harus dibuka. Guna mencegah kejadian serupa terulang, petugas Satpol PP Kota Depok akan disiagakan di lokasi sekolah untuk beberapa hari ke depan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kapolda Metro Jaya memimpin apel siaga anti premanisme di lapangan Monas hari ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyebut bahwa semua pelaku yang terlibat premanisme akan ditindak tegas. Aksi premanisme mengatasnamakan ormas meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Apel siaga anti premanisme pun digelar di lapangan Silang Monas Jakarta dipimpin Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Operasi anti premanisme digelar karena ketidaknyamanan masyarakat atas perbuatan kontroversial tokoh maupun kelompok yang mengatasnamakan ormas. Dalam kesempatan ini Kapolda Metro Jaya juga menyebut akan menindak tegas semua yang terlibat premanisme. Operasi anti premanisme. Ya mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini tidak ada orang yang mencoba mencari panggung kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut-atribut ormas. Kami siap menindak secara hukum bila mana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata-nyata. Ya, dan bukan 1.000, seluruh kepolisian yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan TNI siap memberantas aksi premanisme yang mengganggu. Dan sebanyak 999 personel gabungan dikerahkan dalam operasi ini, terdiri dari 663 anggota Polri, 306 personel TNI, dan 30 petugas dari Pemprov Jakarta. Operasi akan berlangsung selama 15 hari dari tanggal 9 Mei hingga 23 Mei 2025. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Hal itu menciptakan iklim yang kurang kondusif di kalangan pengusaha. Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Jadi Pak Presiden, pemerintah betul-betul resah dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu. Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, dia tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasi kan gitu. Akhir-akhir ini aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas kerap terjadi dan meresahkan masyarakat. Pemerintah pun bersinergi mencari solusi untuk mengatasi permasalahan premanisme ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap
Kemendagri turut menjadi bagian dalam satuan tugas terpadu yang dibentuk untuk menangani premanisme dan ormas meresahkan. Satgas yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan memiliki tugas utama menegakkan aturan-aturan yang sudah ada terkait organisasi kemasyarakatan. Tugas utamanya Pak sebetulnya apa Pak kalau untuk Satgas Premanisme ini? Target yang mau dikejar apa Pak? Iya, diantaranya kan mengenai penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan, kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum, itu adalah dari Kementerian Hukum. Ya, karena yang memberikan izin badan hukum itu adalah Kementerian Hukum. Kalau yang ormas yang tidak berbadan hukum tapi terdaftar di Kementerian Negeri, maka yang melakukan tindakan sanksi administratif kalau ada pelanggaran itu adalah dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau sanksinya pelanggaran pidana, otomatis yang menegakkan adalah dari penegak hukum, ya, kepolisian terutama. Sebelumnya debat panas di media sosial melibatkan Hercules Sutioso hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Berawal dari insiden pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat oleh anggota Ormas Grip Jaya yang kemudian memantik perang komentar antara Hercules dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pasca insiden pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat oleh anggota Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Grip Jaya pada 18 April lalu, sejumlah pihak pun berkomentar keras diawali oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menyebut negara harus melawan tindakan premanisme bila perlu sampai nol. Ucapan Deddy Mulyadi ini kemudian dibalas oleh juru bicara Grip Jaya, Rasman Arif Nasution. Dia mengultimatum Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Purnawirawan TNI, Sutioso ikut berkomentar terkait hal ini. Sutioso pun setuju jika ada revisi Undang-Undang Ormas. Mendukung ya. Pak Tito Mendagri mau merevisi Undang-Undang Ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dan Hercules yang mendengar kata-kata Sutioso pun tersulut. Ia bahkan menyebut Sutioso sudah bau tanah. Pak Sutioso itu udahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak ini, mulutnya udah bau tanah. Pernyataan-pernyataan Hercules pun membuat mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio geram. Ingat, kau dulu TBU, kau bisa di Jakarta pakai apa? Sudah puluhan juga yang bakal ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Tak sampai di sini saja. Terbaru Hercules menyampaikan permohonan maaf ke Sutioso namun tetap menantang Gatot Nurmantio. Tapi saya minta maaf untuk Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah. Saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Tapi Gatot, saudara Gatot Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Hercules mengaku tidak terima disebut Gatot melakukan premanisme. Dia juga merasa tidak memiliki salah terhadap mantan Panglima TNI tersebut. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, selebgram Ayu Aulia menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri sebagai saksi dalam laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana terkait pencemaran nama baik. Ayu hadir bersama tim kuasa hukumnya untuk memenuhi panggilan penyidik cybercrime pada Kamis 8 Mei. Sebagai saksi pelapor dari pihak Ridwan Kamil, Ayu diminta memberikan keterangan terkait laporan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Lisa Mariana yang sebelumnya mengklaim telah melahirkan anak dari hubungan dengan RK. Ayu menegaskan keterlibatannya bukan untuk membela Ridwan Kamil, melainkan untuk mengungkap kebenaran dari kasus yang kini ramai diperbincangkan publik.
Tujuannya adalah untuk membela kebenaran, karena pada saat dari awal di USG segala macam itu kan saya ada di situ, jadi saya tahu menebus kesalahan saya yang lalu-lalu, di masa lalu bagaimana saya, buruknya saya. Kalau di searching nggak adalah yang baik tentang Ayu Aulia kayaknya, ya tentang kontroversi saya, boleh dong ya. Sekali lagi aku cetak satu kebenaran. Pemirsa, seorang mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasus ini masih diselidiki pihak kepolisian. Mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kendati demikian, Divisi Humas Polri belum menjelaskan konstruksi perkara ini. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo mengatakan terkait kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, KM ITB akan memberikan pendampingan hukum kepada mahasiswi tersebut. Adik ipar Joko Widodo datang ke Barreskrim Polri membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ijazah itu akan diuji laboratorium forensik oleh penyidik Barreskrim. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Barreskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah itu dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Ijazah itu diserahkan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi mengatakan, dalam panggilan hari ini adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Barreskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Demikian sih hari ini. Suratnya itu kapan, Bang? Surat apanya? Permintaan dari Barreskrim. Surat permintaannya itu tanggal 6. Beberapa hari. Ya, beberapa hari sebelumnya. Iya, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei. 6 Mei. Untuk datang hari ini untuk menyerahkan dokumen tersebut. Memang untuk hari ini panggilannya ya? Untuk hari ini, bukan memang. Sempatnya hari ini bukan? Bukan, memang panggilan untuk hari ini dan Pak Jokowi sudah terima suratnya juga dan beliau memberitahukan juga bahwa harus hadir. Sehingga kita hadir hari ini membawa langsung ijazah tersebut. Tidak, karena hari ini itu memang agendanya permintaan dokumen. Penyerahan dokumen. Sebelumnya Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri pada Jumat pagi. Ia tiba pukul 9.30 didampingi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah beserta kuasa hukum. Meski adik ipar Jokowi tidak berkata apapun kepada awak media, namun kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya memanggil 4 orang atas dugaan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Selain itu, satu orang tidak bisa hadir karena mengalami kecelakaan sepeda motor. Ini perwakilan doang. Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih dalam proses penyelidikan. Kamis kemarin, Polda Metro Jaya memanggil 4 orang untuk pemeriksaan kasus yang kian menyita perhatian publik. 4 nama yang diperiksa diantaranya Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis, Kurniatri Royani, dan Rustam Effendi. Namun satu terlapor yakni Rizal Fadilah tidak datang ke Polda karena sakit akibat ditabrak motor. Sementara itu, Barreskrim Polresta Solo menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Yaitu pemeriksaan kita sudah
memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK mengkritik keras sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara. Menurut KPK, undang-undang tersebut mengebiri kewenangan lembaga anti rasuah. Aturan baru dalam undang-undang tersebut menyebut petinggi BUMN bukan penyelenggara negara sehingga sulit disidik dalam kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara. KPK akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN yang menegaskan bahwa pejabat BUMN merupakan bagian dari penyelenggara negara. Dengan acuan ini, KPK akan menindak pejabat BUMN yang kedapatan korupsi. KPK memaknai ada beberapa ketentuan yang dianggap akan membatasi kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang terjadi di BUMN. Keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 itu merupakan hukum administrasi khusus berkenaan dengan pengaturan penyelenggara negara yang memang bertujuan untuk mengurangi adanya KKN. Maka sangat beralasan jika dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi berkenaan dengan ketentuan penyelenggara negara, KPK itu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Pemirsa, seorang mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasus ini masih diselidiki pihak kepolisian. Mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kendati demikian, Divisi Humas Polri belum menjelaskan konstruksi perkara ini. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo mengatakan terkait kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, KM ITB akan memberikan pendampingan hukum kepada mahasiswi tersebut. Adik ipar Joko Widodo datang ke Barreskrim Polri membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ijazah itu akan diuji laboratorium forensik oleh penyidik Barreskrim. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Barreskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah itu dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Ijazah itu diserahkan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi mengatakan, dalam panggilan hari ini adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Barreskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Demikian sih hari ini. Suratnya itu kapan, Bang? Surat apanya? Permintaan dari Barreskrim. Surat permintaannya itu tanggal 6. Beberapa hari. Ya, beberapa hari sebelumnya. Iya, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei. Untuk datang hari ini untuk menyerahkan dokumen tersebut. Memang untuk hari ini panggilannya ya? Untuk hari ini, bukan memang. Sempatnya hari ini bukan? Bukan, memang panggilan untuk hari ini dan Pak Jokowi sudah terima suratnya juga dan beliau memberitahukan juga bahwa harus hadir. Sehingga kita hadir hari ini membawa langsung ijazah tersebut.
Tidak, karena hari ini tuh memang agendanya permintaan dokumen. Penyerahan dokumen. Sebelumnya Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Jumat pagi. Ia tiba pukul 9.30 didampingi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah beserta kuasa hukum. Meski adik ipar Jokowi tidak berkata apapun kepada awak media, namun kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya memanggil 4 orang atas dugaan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Selain itu, satu orang tidak bisa hadir karena mengalami kecelakaan sepeda motor. Ini perwakilan doang. Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih dalam proses penyelidikan. Kamis kemarin, Polda Metro Jaya memanggil 4 orang untuk pemeriksaan kasus yang kian menyita perhatian publik. 4 nama yang diperiksa diantaranya Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis, Kurniatri Royani, dan Rustam Effendi. Namun satu terlapor yakni Rizal Fadilah tidak datang ke Polda karena sakit akibat ditabrak motor. Sementara itu, Bareskrim Polresta Solo menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Yaitu pemeriksaan, kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar hari ini. 3 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi saksi dalam sidang. 3 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi saksi dalam sidang Sekjen PDIP Hasto Kristianto adalah Rosa Purbo Bekti, Rizka Anung Nyata, dan Arif Budi Raharjo. Namun demikian, ketiga saksi dihadirkan satu persatu atau tidak secara bersamaan. Saksi pertama yang digali keterangannya adalah Rosa Purbo Bekti oleh pihak Hasto. Rosa ditanyai terkait penyitaan 3 ponsel saat Hasto diperiksa oleh penyidik 10 Juni 2024. Dalam sidang, saksi Rosa juga sempat menyinggung adanya mantan pegawai KPK yang saat ini menjadi salah satu tim penasehat Hasto dan disebutnya menjadi konflik kepentingan. Dalam kasus ini, Hasto didakwa merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret tersangka Harun Masiku dengan cara memerintahkan Harun Masiku merendam ponselnya setelah KPK menangkap tangan anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Ini hari yang saya tunggu-tunggu karena sejak awal agenda politik, kepentingan politik terhadap kasus ini kan sangat kuat. Sehingga untuk pertama kalinya di dalam sejarah persidangan kita, sampai penyidik KPK turun tangan secara langsung menjadi saksi, padahal tidak mengalami secara langsung, tidak melihat secara langsung, dan tidak mendengar secara langsung, sehingga yang disampaikan adalah suatu asumsi dan pendapat. Suatu konstruksi hukum yang dibuat-buat yang... Sementara itu, Megawati Soekarno Putri mengakui partainya babak belur pada pemilu 2024. Ia pun menyayangkan kader yang seharusnya bisa menang di pemilu 2024 lalu ternyata kalah. Babak belur apa enggak? Kan enggak
panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi nggak jadi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengakui partainya babak belur pada pemilu 2024. Megawati menyentil para kadernya yang hadir di acara Trisakti Tourism Award pada Kamis malam. Ketua Umum Partai Banteng itu melempar pertanyaan pada ratusan kadernya. Apakah PDI Perjuangan babak belur pada pemilu 2024 yang lalu? Pertanyaan itu kemudian dijawab serentak oleh ratusan kader PDI Perjuangan yang hadir. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai, coba pikirkan ya, kemarin waktu pemilu, saya nggak pernah ngomong kan, tapi sekarang saya sentil aja dikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu, babak belur apa enggak? Kan nggak ngaku tahu, padahal semuanya babak belur apa tidak? Gak percaya? Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi nggak jadi. Di hadapan ratusan kadernya, Megawati mengatakan bisa melihat potensi keberhasilan kadernya sebagai calon pemimpin. Ia juga menyayangkan kadernya yang seharusnya bisa menang saat pemilu 2024 yang lalu, namun tidak jadi menang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri akan segera digelar, bukan tanpa sebab. Hal tersebut karena Prabowo sudah kangen dengan nasi goreng buatan Mega. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Presiden rindu dengan nasi goreng buatan Megawati. Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Sebelumnya, kedua tokoh tersebut telah bersilaturahmi setelah 2,5 tahun tidak bertemu. Prasetyo juga memberi sinyal dalam waktu dekat Prabowo Mega akan bertemu kembali. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menggelar agenda Road to International Conference on Infrastructure. Agenda tersebut dilakukan melalui focus group discussion untuk membahas strategi pembiayaan infrastruktur yang inovatif dan berkelanjutan. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri fokus group discussion bertema Unlocking Infrastructure Financing. Acara ini bertujuan untuk membahas berbagai potensi pendanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur nasional. Dalam diskusi tersebut, AHY menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional untuk menghadirkan solusi pembiayaan infrastruktur yang inovatif dan kredibel. FGD hari ini kita dedikasikan untuk membahas berbagai potensi pendanaan yang memang dibutuhkan, karena infrastruktur itu pasti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Mau infrastruktur yang sifatnya mendasar ya, jalan, jembatan, bendungan, kemudian juga perumahan rakyat, sampai dengan yang bisa dikategorikan berskala besar sekali. Kembali kami ingin menghadirkan ide-ide terbaik, lessons learned, best practice dari berbagai institusi. Pak Doni sendiri menjadi jembatan terhadap network internasional dan khusus yang ada di Asia Pasifik ini. Harapannya sekali lagi ada ketertarikan, ada kesamaan frekuensi. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap proyek infrastruktur berjalan secara efisien, akuntabel, dan bebas dari kebocoran anggaran.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun infrastruktur yang berdampak langsung pada produktivitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Wenda Nura, Laksana, Sutrisno, iNews melaporkan. Adik ipar Joko Widodo datang ke Barreskrim Polri membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ijazah itu akan diuji laboratorium forensik oleh penyidik Barreskrim. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Barreskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah itu dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Ijazah itu diserahkan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi mengatakan, dalam panggilan hari ini adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Barreskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Demikian sih hari ini. Suratnya itu kapan, Bang? Surat apanya? Permintaan dari Barreskrim. Surat permintaannya itu tanggal 6. Beberapa hari. Ya, beberapa hari sebelumnya. Iya, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei. 6 Mei. Untuk datang hari ini untuk menyerahkan dokumen tersebut. Memang untuk hari ini panggilannya ya? Untuk hari ini, bukan memang. Sempatnya hari ini bukan? Bukan, memang panggilan untuk hari ini dan Pak Jokowi sudah terima suratnya juga dan beliau memberitahukan juga bahwa harus hadir. Sehingga kita hadir hari ini membawa langsung ijazah tersebut. Tidak, karena hari ini itu memang agendanya permintaan dokumen. Penyerahan dokumen. Sebelumnya Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri pada Jumat pagi. Ia tiba pukul 9.30 didampingi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah beserta kuasa hukum. Meski adik ipar Jokowi tidak berkata apapun kepada awak media, namun kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya manggil 4 orang atas dugaan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Selain itu, satu orang tidak bisa hadir karena mengalami kecelakaan sepeda motor. Ini perwakilan doang. Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih dalam proses penyelidikan. Kamis kemarin, Polda Metro Jaya memanggil 4 orang untuk pemeriksaan kasus yang kian menyita perhatian publik. 4 nama yang diperiksa diantaranya Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis, Kurniatri Royani, dan Rustam Effendi. Namun satu terlapor yakni Rizal Fadilah tidak datang ke Polda karena sakit akibat ditabrak motor. Sementara itu, Barreskrim Polresta Solo menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Yaitu pemeriksaan kita sudah meriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar hari ini. 3 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi saksi dalam sidang.
3 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi saksi dalam sidang Sekjen PDIP Hasto Kristianto adalah Rosa Purbo Bekti, Rizka Andung Nyata, dan Arif Budi Raharjo. Namun demikian, ketiga saksi dihadirkan satu persatu atau tidak secara bersamaan. Saksi pertama yang digali keterangannya adalah Rosa Purbo Bekti oleh pihak Hasto. Rosa ditanyai terkait penyitaan 3 ponsel saat Hasto diperiksa oleh penyidik 10 Juni 2024. Dalam sidang, saksi Rosa juga sempat menyinggung adanya mantan pegawai KPK yang saat ini menjadi salah satu tim penasehat Hasto dan disebutnya menjadi konflik kepentingan. Dalam kasus ini, Hasto didakwa merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret tersangka Harun Masiku dengan cara memerintahkan Harun Masiku merendam ponselnya setelah KPK menangkap tangan anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Ini hari yang saya tunggu-tunggu karena sejak awal agenda politik, kepentingan politik terhadap kasus ini kan sangat kuat. Sehingga untuk pertama kalinya di dalam sejarah persidangan kita sampai penyidik KPK turun tangan secara langsung menjadi saksi, padahal tidak mengalami secara langsung, tidak melihat secara langsung, dan tidak mendengar secara langsung, sehingga yang disampaikan adalah suatu asumsi dan pendapat, suatu konstruksi hukum yang dibuat-buat yang